Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu genitalia dan mamae atau kelenjar susu. Kemudian genitalia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai genitalia eksterna. Genitalia eksterna itu apa ya? Yuk kita bahas. Genitalia eksterna adalah bagian dari reproduksi wanita yang dapat dilihat atau terletak di bagian luar. Genitalia eksterna sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis adalah tempat bertumbuhnya bulu-bulu halus ketika masa pubertas. Selain itu, mons pubis juga berfungsi sebagai rangsangan karena mengeluarkan suatu zat yang bernama feromon. Kemudian, terdapat labia majora dan labia minora. Fungsi dari labia majora dan labia minora sendiri yaitu sebagai pelindung dari alat kelamin wanita. Kemudian terdapat klitoris. Fungsi dari klitoris adalah sebagai rangsangan seksual. Kemudian terdapat uretra. Fungsi dari uretra adalah sebagai jalan keluarnya urin. Terdapat vagina. Fungsi dari vagina adalah sebagai jalan lahir dan juga sebagai tempat untuk berhubungan. Kemudian di sini terdapat perineum. Perineum sendiri merupakan pembatas antara vagina dengan anus. Pada genitalia eksterna terdapat dua kelenjar yang memiliki peran dan fungsi penting, yaitu kelenjar Skene dan kelenjar Bartholin. Di mana sih letak kelenjar Skene dan kelenjar Bartholin dan apa fungsinya? Kelenjar Skene terletak di samping kiri dan kanan atau bagian sinistra dan dekstra dari uretra. Inilah dia kelenjar Skene. Nah, fungsi dari kelenjar Skene sendiri adalah mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai lubrikasi lubang uretra dan juga berfungsi sebagai antimikroba yang dapat mencegah infeksi pada saluran kemih. Kemudian, kelenjar Bartholin terletak di vagina di sebelah sinistra vagina dan dekstra vagina. Fungsi dari kelenjar Bartholin adalah mengeluarkan cairan pelumas saat berhubungan. Kemudian kita akan masuk pada bagian genitalia internal. Genitalia internal sendiri adalah bagian dari genitalia yang tidak bisa dilihat atau terletak di bagian dalam. Genitalia interna ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu bagian genitalia dan bagian panggul. Pertama, kita akan membahas tentang genitalia. Apa saja sih bagian-bagian dari genitalia internal ini? Yang pertama adalah cervix. Ini letak dari cervix. Cervix adalah bagian dari sistem reproduksi perempuan bagian interna yang berfungsi mengeluarkan mukus atau lendir yang berfungsi sebagai pelancar atau pelicin jalannya sperma menuju ke rahim. Selain itu, serviks juga berfungsi menutup pada saat wanita hamil agar bayi tetap berada pada rahim dan akan membuka atau melebar kembali pada saat waktunya bayi akan keluar. Itu pada serviks juga
terdapat 3 lapisan dinding, yaitu pyometrium, myometrium, dan endometrium. Nah, endometrium inilah yang meluruh pada saat wanita menstruasi. Kemudian terdapat uterus atau rahim. Fungsi dari uterus atau rahim ini adalah tempat berkembangnya atau tempat tumbuhnya bayi. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi ini sendiri adalah tempat bertemunya antara sel telur dan sel sperma, khususnya pada bagian ampula. Kemudian ada ovarium. Ovarium sendiri memiliki fungsi sebagai tempat dihasilkannya sel telur dan tempat disimpannya sel telur. Selain itu, pada ovarium juga tempat dihasilkannya hormon estrogen dan progesteron. Kemudian saya akan menjelaskan bagian genitalia internal, bagian panggul sebagai berikut. Anatomi panggul berdasarkan fungsionalnya. Pertama adalah pelvis mayor yang berfungsi mendukung isi perut dan bisa menggambarkan keadaan panggul kecil. Pelvis mayor terletak di atas linea terminalis. Kemudian pelvis minor yang terletak di bawah linea terminalis yang berfungsi sebagai wadah alat kandungan dan menentukan bentuk jalan lahir. Kemudian anatomi panggul berdasarkan bagiannya, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Berikut ini adalah bagian keras dari panggul. Yang pertama ada os ilium. Di bagian os ilium terdapat crista iliaca. Kemudian terdapat spina iliaca anterior superior dan terdapat spina iliaca anterior inferior. Kemudian os pubis, yang pertama ramus superior osis pubis dan symphysis pubis. Kemudian ramus inferior osis pubis. Kemudian ada arcus pubis. Kemudian terdapat tuber ischiadicum. Kemudian terdapat spina ischiadica. Kemudian terdapat acetabulum. Kemudian terdapat foramen obturatum. Kemudian ini adalah os sacrum. Dan yang ini adalah os coccygeus. Kemudian terdapat foramina sacra iliaca anterior. Dan yang ini adalah promontorium. Selain itu, pada bagian keras panggul juga terdapat persendian atau articulatio. Yang pertama adalah articulatio sacroiliaca. Yang kedua adalah symphysis pubis. Kemudian yang ketiga ada articulatio sacrococcygeal. Kemudian bagian lunak dari panggul terdiri dari otot-otot, jaringan-jaringan, dan ligamen. Berikut ini otot-otot yang terdapat pada panggul. Yang pertama ada musculus gluteus maximus. Biasanya di musculus gluteus maximus ini sebagai tempat aman untuk menyuntik. Kemudian di sini ada musculus pinter ani. Dan ini adalah musculus levator ani. Ini adalah musculus trapezius pharyngei superficial. Kemudian ini adalah musculus bulbus spongiosus. Kemudian ada musculus ischiocavernosus. Ini ada musculus gracilis. Kemudian ligamentum. Ligamentum berfungsi sebagai penahan agar posisi tulang tetap pada posisinya. Berikut ini adalah beberapa ligamentum yang terdapat di panggul. Yang pertama adalah ligamentum inguinal. Kemudian ada ligamentum longitudinal. Ini adalah ligamentum longitudinal. Kemudian ligamentum iliolumbal. Ini adalah
adalah ligamentum iliolumbar. Kemudian ligamentum sacroiliaca anteriora. Ini adalah ligamentum. Kemudian ligamentum sacrotuberal dan ligamentum sacrospinal. Di sini saya akan memaparkan beberapa jenis bentuk panggul pada manusia. Yang pertama adalah bentuk panggul genekoid. Ini adalah gambar bentuk panggul genekoid. Nah, bentuk panggul genekoid ini merupakan jenis bentuk panggul yang paling ideal. Diameter anteroposteriornya sama dengan diameter transversa bulat, dan jenis panggul ini biasanya ditemukan 45% pada wanita. Kemudian yang kedua adalah bentuk panggul android seperti ini. Pintu atas bentuk panggul ini adalah hampir segitiga dan biasanya ditemukan pada umumnya pada panggul pria. Diameter transversanya dekat sakrum dan biasanya ditemukan 15% pada wanita. Kemudian bentuk panggul yang ketiga adalah panggul antropoid seperti berikut. Panggul antropoid ini pintu atasnya agak lonjong seperti telur, kemudian panjang diameter anteroposteriornya lebih panjang daripada diameter transversa. Kemudian pada wanita biasanya ditemukan 35%. Yang keempat adalah bentuk panggul platypeloid seperti berikut. Merupakan bentuk panggul pica, diameter transversanya lebih panjang daripada diameter anteroposterior dan menyempit ke arah muka belakang. Jenis ini biasanya ditemukan 15% pada wanita. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan panggul luar. Yang pertama adalah pemeriksaan panggul luar distansia spinarum, yaitu dari spina iliaca anterior superior sinistra ke spina iliaca anterior superior dextra menggunakan jangka panggul seperti berikut ini. Untuk nilai normalnya adalah dari 23 sampai 26. Kemudian yang kedua adalah distansia cristarum, yaitu pemeriksaan panggul luar menggunakan jangka panggul dari crista iliaca sinistra ke crista iliaca dextra seperti gambar berikut. Untuk nilai normalnya adalah dari 26 sampai 29. Kemudian yang ketiga adalah conjugata externa, yaitu jarak antara tepi atas simfisis pubis ke ujung processus spinosus tulang lumbal kelima. Nah, untuk pengukuran ini menggunakan jangka panggul seperti berikut. Untuk nilai normalnya adalah 18 sampai 20. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran panggul, yaitu ukuran lingkar panggul. Cara mengukur ukuran lingkar panggul adalah menggunakan midline, yaitu dimulai dari simfisis pubis, kemudian menuju spina iliaca anterior superior sinistra, kemudian memutar ke arah crista iliaca, kemudian ke bagian belakang pada tulang lumbal kelima, kemudian menuju crista iliaca dextra, kemudian menuju spina iliaca anterior superior dextra, kemudian kembali lagi ke simfisis pubis. Untuk nilai normalnya adalah 80 sampai 90. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Thank you for watching. Goodbye.